Izin sambil saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab baru 2 orang. Saya ulang ya Bapak Ibu. Silahkan fokus, insya Allah sebentar lagi ketemu sama anaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amara bibirril walidain wa ja'ala dzalika min a'dhamil qurbat wa naha 'anil uquq wa ja'ala dzalika min akbaril kabair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini sudah mempertemukan kita dalam acara yang penuh kebahagiaan insyaallah, dalam kondisi sehat. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua nanti diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pendiri Yayasan Miftahul Ulum, Ibu Hajah Indah Syarifah, mohon maaf Bapak tidak bisa hadir. Yang terhormat Ketua Yayasan Miftahul Ulum, Bapak Haji Muhammad Rifan SSI. Yang terhormat pengasuh Ma'had Putra, Bapak Haji Ashabul Firdaus MPDI Al-Hafiz. Pengasuh Ma'had Putri, Ibu Hajah Umi Nadirah SS Wal-Hafidhah. Ustadz Ustazah, pembina dan dewan guru, Bapak Ibu wali santri dan santri putra putri yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, izin saya mewakili pengasuh Ma'had. Jadi kata Pak Rifan itu disuruh gantian. Kemarin waktu pertama hadir Bapak Ibu disambut oleh Pak Rifan ya, yang sambutan dan yang doa Pak Ashab. Nah di pertemuan hari ini gantian, kata beliau gantian dulu. Jadi saya diminta untuk mewakili sambutan dan Ibu Umi tadi diminta untuk mewakili doa. Jadi apa yang saya sampaikan ini insya Allah sudah ACC dari Bapak Ketua Yayasan. Baik Bapak Ibu wali santri yang saya hormati serta anak-anak, hai. Hai. Kalau dibilang hai jawabnya halo. Hai. Oke, halo. Oke, yang di belakang panggung ada nggak suaranya ya? Kelas 7? Tuh, sudah ada suaranya ya, sudah siap menemui Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, betul? Betul, setelah kurang lebih 40 hari santri menjalani kehidupan di pesantren, akhirnya Allah memberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan orang tua tercinta. Kangen nggak nak? Kangen aja, apa kangen banget? Kangen banget, Masya Allah. Bapak Ibu kangen? Iya, saking antusiasnya ya penjemputan pertama sampai 1 mobil full yang ikut. Iya, ada yang 2 mobil. Iya, bahkan mungkin berangkatnya sebelum subuh ya, yang jauh-jauh masak dari malam gitu ya untuk menyiapkan pesanan Ananda. Masya Allah, saya sudah merasakannya juga Bapak Ibu. 3 hari yang lalu saya sekeluarga menjenguk cucu dari ibu pendiri, anak dari ayunda saya yang sudah meninggal. Jadi beliau ini yang sedang mondok ini namanya Izzah, adalah anak yatim dan memanggil saya ibu. Jadi saya sudah berasa seperti ibunya. Saya sudah merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Memang luar biasa antusiasnya, kayak menghitung hari gitu ya. Apalagi udah pengumumannya udah agak lama, breaking newsnya itu sudah agak lama. Jadi
kapan gitu ya, udah H-3 nih, H-2, H-1 gitu, bahkan mungkin ada yang nggak bisa tidur. Kami tahu betapa rindunya Bapak Ibu kepada anak-anak, juga anak-anak kepada orang tuanya. Maka alhamdulillah hari ini Allah karuniakan waktu untuk bisa melepas rindu. Pak, iya gitu ya Pak, kalau dipanggil Pak, Bu, gimana tadi perasaannya saat melihat penampilan Ananda? Terharu? Iya. Apakah video ngajinya yang dikirim di grup sudah ditonton? Sudah. Bangga? Alhamdulillah. Itulah yang mampu dipersembahkan oleh Ananda di sela-sela kegiatannya yang full, dari bangun sampai tidur lagi. Di sela-sela mereka harus latihan penampilan, juga latihan untuk percaya diri di syuting di studio ya. Semoga Ananda bisa terus berproses menjadi santri yang solih-solihah. Amin. Baik, di sini Bapak Ibu kami mau menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan yang sudah panjenengan semua berikan dengan menitipkan putra-putri tercintanya di pondok ini. Amanah ini tentu tidak ringan, tapi insya Allah mulia. Kami Dewan Pengasuh, Pembina Dewan Guru akan berusaha sebaik mungkin, tapi kami tidak bisa menggantikan peran orang tua. Yang kami bisa adalah membantu peran orang tua. Maka pendidikan adab dan akhlak dasarnya itu dari orang tua. Kami memolesnya, begitu ya. Jadi kami mohon untuk kita sama-sama berjuang agar anak-anak ini tumbuh menjadi generasi yang berakhlak baik, mencintai Al-Quran, berilmu dan bermanfaat untuk umat. Anak-anak yang kami sayangi, halo? Masih fokus? Masih ya? Kami semua tahu hari-hari pertama di pondok tidak mudah. Ada rasa rindu, ada tangis, ada bingung, bahkan ada lelah dan capek. Tapi yakinlah semua itu adalah bagian dari perjuangan. Orang tua kalian rela melepas kalian ke pondok bukan karena tidak sayang, betul? Justru karena sangat sayang maka kalian dititipkan di pondok. Karena di sini kalian akan ditempa, dan perjuangan kalian ini insya Allah akan menjadi kebanggaan orang tua di dunia sampai di akhirat. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, titip pesan ya, kami mohon doa dan dukungan. Nanti kalau anak-anak merasa lelah, curhat A, B, C, D, E, F sampai Z, dengarkan dengan baik, jangan langsung dipotong. Dengarkan dengan baik sampai selesai, sampai mereka pulang. Bahkan mungkin misal yang disampaikan adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Misal tiba-tiba ketemu langsung, Bu, boyong aja gitu. Atau apapun, itu adalah bentuk mereka mencurahkan perasaannya. Dan saya tahu yang mungkin akan diceritakan tidak selalu yang baik dan indah, tapi ada juga hal-hal yang tidak indah yang ia ceritakan. Mungkin makanan yang dia nggak suka gitu ya, pengennya sukanya hanya masakan ibunya. Mungkin pernah diejek teman, mungkin ada barang yang hilang karena keteledoran, mungkin bilang capek banget karena bangunnya jam 3, harus mandi, tidur jam 10 malam dan lain sebagainya. Maka pesan saya, pesan kami, mari kuatkan mereka dengan kata-kata begini. Nak, ayah ibu tahu kamu merasakan banyak sekali ketidaknyamanan di sini. Tapi itulah yang akan menjadikanmu pribadi yang lebih mandiri, lebih disiplin, lebih sabar, sekaligus lebih kuat. Karena ketidaknyamanan itulah yang mendidikmu. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mesantren, pasti sudah pernah melewati fase ini. Saya kemarin waktu menjenguk itu langsung dibilangin begini, Bu, kayaknya aku enakan mondok di rumah aja. Jadi kalau orang yang punya pesantren itu
sebaiknya tidak memondokkan anaknya di pesantrennya supaya tidak jago kandang, maka kami kirim dia keluar. Curhatan pertama sudah berisi begitu dan lanjut sebagainya, maka kita harus bijak agar dia tetap kuat. Ketidaknyamanan itu yang mendidik. Ikuti saja semua kegiatan, nikmati prosesnya, senang, sedih, jatuh, bangun, suka, duka. Itu semua yang akan membuat anak-anak kita siap untuk menghadapi dunianya kelak. Karena kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, kita akan membersamai mereka sampai kapan, betul? Kita nggak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Seperti itu. Maka wahai anakku, pesankan, jadilah pribadi yang tangguh. Kalau mereka merasa ingin pulang atau bahkan keluar, mari ingatkan mereka tentang cita-cita besar yang sedang diperjuangkan, yaitu menjadi hafizah 30 juz. Dan mari pantaskan diri kita menjadi orang tua dari seorang penghafal Al-Quran. Ini bukan santri biasa, ini santri penghafal Quran. Maka tirakatnya orang tua penghafal Quran itu harus lebih besar dibanding tirakatnya santri biasa. Pesan kami, jaga sholat wajib dan ibadah-ibadah wajib, jangan ada yang ditinggal, justru lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadikan semuanya itu amalan kita untuk memudahkan langkah anak-anak kita menjadi seorang penghafal Al-Quran sampai selesai 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Lebih baik kita berpisah sementara di dunia agar kelak bisa bersama selamanya di surga. Jihadnya santri baru menuntut ilmu di pondok pesantren adalah bertahan tetap mondok, dan jihadnya orang tua adalah mempertahankan anaknya tetap mondok. Jadi mesti difahami, keduanya sama-sama berjihad, dan perlu disadari masa-masa awal ini harus dilalui dan memang merupakan bagian dari ujian kita semua. Maka Bapak Ibu, mari kita jadikan pertemuan ini bukan sekedar melepas rindu ya, tapi juga menguatkan niat, meneguhkan langkah, menyatukan hati dalam mendidik anak-anak. Dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu wali santri untuk nanti bisa menyempatkan sowan atau bertamu ke rumah atau dalam pengasuh, yang putra di sini, yang putra di pondok, yang putri di pondok putri bersama anaknya untuk sambung silaturahmi kepada guru. Dan Bapak Ibu wali santri juga santri semuanya harus disadari, ada pertemuan, ada juga perpisahan. Pagi ini siap bertemu, juga nanti sore mesti siap berpisah kembali. Jangan nanti sowan bilang, Bu, izin 1 malam aja dibawa pulang. Udah tuh bubar barisan yang 40 hari ya Bapak Ibu. Jadi mohon dimanfaatkan waktu sekitar 5 jam sampai 6 jam pertemuan ini dengan baik. Bahagia bertemu tapi tidak terlalu sedih berpisah. Seperti itu. Dan untuk mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menambahkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, hari ini Engkau pertemukan kembali orang tua dengan anak-anaknya setelah beberapa waktu mereka berpisah karena menuntut ilmu. Ya Allah, kuatkan hati para orang tua, jadikan kerelaan mereka melepas putra-putri tercinta sebagai amal yang Engkau ridhoi. Balaslah rindu mereka dengan pahala yang besar di sisimu. Ya Allah, jagalah anak-anak kami di pondok ini, lapangkanlah hati mereka, beri keteguhan, kesabaran dan semangat untuk belajar. Jadikan mereka anak-anak yang solih dan solihah, penyejuk mata orang tua, pembawa kebaikan bagi agama, bangsa dan umat. Ya Allah, satukan hati kami semua dalam cinta kepadamu dan cinta kepada Al-Quran. Berkahilah pertemuan ini, berkahilah perpisahan kami nanti, dan jadikan kami semua ahli surgamu.
Amin ya robbal alamin. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.